Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas internet. Beberapa hal yang akan kita bahas diantaranya definisi internet, cara kerja internet, bagaimana cara mengakses internet, perangkat apa saja yang dapat terhubung dengan internet, fungsi internet di masyarakat, serta Q&A seputar internet. Yang pertama, definisi internet. Apa itu internet? Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batasan teritorial, hukum, dan budaya. Namun, pada saat ini, negara-negara di dunia sedang menyempurnakan dan mempersiapkan hukum yang dapat diterapkan di dalam internet. Selanjutnya, bagaimana cara internet bekerja? Secara singkat, internet bekerja dengan cara ISP, yaitu provider-provider yang menyediakan internet, contohnya seperti Indihome, First Media, Biznet, dan lain-lain, akan memberikan IP terhadap komputer. Selanjutnya, router akan mengkonfigurasikan IP tersebut. Konfigurasi yang terjadi diantaranya penyesuaian bandwidth atau kecepatan internet, macam-macam alamat website yang dapat diakses maupun yang diblokir, dan masih banyak lagi. Setelah terkonfigurasi, IP yang telah diberikan sebelumnya dapat terhubung dengan server dari ISP tersebut. Secara lebih detail, internet bekerja dengan cara pertama, komputer dihubungkan dengan IP address yang sudah dikonfigurasikan oleh ISP. Selanjutnya, DNS menerjemahkan alamat IP address menjadi kata-kata ataupun kode dari situs tertentu sehingga kita bisa mengakses situs tersebut. Contoh yang telah diterjemahkan adalah www.google.com ataupun IPv4 172.16.172.146.80. Selanjutnya, server ISP ini akan menerima berbagai permintaan dari browser, mulai dari memeriksa email, melihat halaman web, dan masih banyak yang lainnya. Keempat, jika server tidak mampu menampung semua informasi, maka browser akan dialihkan kepada server lainnya, yang biasa disebut dengan server host atau host server. Bagaimana cara terhubung ke internet? Sebenarnya ada macam-macam cara untuk terhubung ke internet, baik melalui kabel ataupun nirkabel, atau yang biasa disebut dengan wireless. Ada juga cara menghubungkan menggunakan modem. Beberapa langkahnya diantaranya, pertama, siapkan satu unit komputer dan modem eksternal. Usahakan modem dalam keadaan baik dan sudah diisi pulsa. Selanjutnya, masukkan modem pada port, kemudian komputer akan otomatis mendeteksi keberadaan modem. Ketiga, jika modem sudah terdeteksi, maka bisa langsung menyambung komputer ke internet. Tetapi jika belum, lakukan instalasi melalui setup installer modem. 4. Tunggu sampai proses pemasangan selesai, kemudian buka program modem dan klik connect. Selanjutnya, internet dapat digunakan. Cara lain yang dapat diterapkan adalah dengan cara nirkabel, salah satunya menggunakan WiFi. Pertama, masuk ke setup dan hidupkan WiFi pada perangkat. 2. Cari nama WiFi, kemudian masukkan password. Ketiga, klik sambungkan. Keempat, tunggu sampai proses penyambungan selesai. Setelah terhubung, internet siap digunakan. Lalu, perangkat apa saja yang dapat terhubung ke internet? Perangkat yang dapat terhubung ke internet, salah satunya adalah gadget, atau setiap perangkat yang dapat menerima IP menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Beberapa contohnya adalah laptop, smartphone, personal komputer, atau bahkan smart TV. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan internet? Sebenarnya, banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang sumber wawasan, atau dalam bidang pendidikan. Dengan bantuan internet, semua pelajar atau masyarakat umum bisa mengakses sumber wawasan dengan mudah. Contoh yang paling utama adalah penggunaan mesin pencarian Google.
Melalui Google, kita dapat menemukan e-book, jurnal, esai ilmiah, surat kabar online, dan masih banyak lagi. Sehingga akses terhadap ilmu menjadi lebih mudah. Selanjutnya, menghemat biaya dan waktu. Contohnya, dalam kehidupan komunikasi, tidak perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Aplikasi yang ada sekarang seperti WhatsApp, Line Messenger, BlackBerry Messenger, dan lain-lain dapat menghubungkan kita dengan telepon atau video yang dapat tersambung dalam beberapa detik saja melalui internet. Tidak perlu butuh waktu lama untuk berkomunikasi lewat surat. Contohnya, seperti pada zaman dahulu sebelum ada internet. Contoh umum yang dirasakan masyarakat lainnya adalah media hiburan bagi semua kalangan. Banyaknya situs dan konten hiburan di internet memungkinkan masyarakat dari anak sampai lanjut usia dapat menemukan konten hiburan melalui internet. Layanan streaming film online melalui aplikasi Netflix misalnya, atau layanan streaming musik online melalui Spotify, dan bahkan tutorial bermain alat musik melalui YouTube dapat ditemukan dalam internet. Selanjutnya, apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai internet? Pertama, apa yang mempengaruhi kecepatan internet? Dalam kecepatan internet, sebenarnya banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan suatu internet dan sangat kompleks untuk dijelaskan. Namun, secara umum, beberapa hal yang dapat mempengaruhi kecepatan suatu internet adalah 1. Perangkat yang digunakan. Laptop, smartphone, personal komputer, atau perangkat lainnya. Setiap perangkat tersebut mempunyai sistem yang berbeda-beda. Apabila salah satu hardware yang terdapat dalam perangkat tersebut memiliki kualitas rendah, maka kerja sistem dalam perangkat tersebut juga akan lambat dan berakibat pada jaringan yang juga lambat. Selanjutnya, jenis jaringan yang digunakan. Setiap jaringan memiliki kecepatan yang berbeda. Jaringan tercepat yang dapat dinikmati masyarakat secara umum saat ini yaitu kecepatan 5G. Semakin rendah jaringan, tentunya semakin lambat pula kecepatan internet yang dihasilkan. Selanjutnya, jumlah pengguna. Dalam jaringan internet, terdapat bandwidth yang menentukan berapa banyak data yang bisa dikirim dan diterima dalam satu waktu. Dengan banyaknya perangkat yang terhubung, aktivitas dari masing-masing perangkat juga sangat mempengaruhi penggunaan bandwidth, dan semakin banyak bandwidth yang digunakan, semakin lambat pula internet yang dihasilkan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tips agar internet kita dapat bekerja lebih cepat? Beberapa di antaranya adalah gunakan perangkat yang memiliki spesifikasi yang memadai. Semakin tinggi spesifikasi perangkat yang digunakan, semakin tinggi pula kecepatan kerja perangkat tersebut. Dengan kecepatan kerja sistem perangkat, kecepatan jaringan juga semakin tinggi spesifikasi perangkat yang digunakan, semakin tinggi pula kecepatan kerja perangkat tersebut. Dengan kecepatan kerja sistem perangkat, kecepatan jaringan juga dapat lebih optimal. Selain itu, masing-masing jaringan memiliki spesifikasi sendiri agar dapat digunakan. Contohnya, jaringan 5G membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang mendukung jaringan 5G pula untuk bisa bekerja. Tips yang kedua, hindari jam-jam sibuk, khususnya bagi pengguna jaringan umum, WiFi publik misalnya. Disarankan untuk menghindari jam-jam sibuk, karena semakin banyak yang menggunakan, semakin lambat pula kecepatan internet yang dapat digunakan. Ketiga, gunakan koneksi pribadi. Berhubungan dengan tips sebelumnya, untuk menghindari banyaknya pengguna dalam suatu jaringan, kita dapat menggunakan jaringan data pribadi untuk meningkatkan kecepatan internet, agar internet juga dapat lebih stabil. Pertanyaan selanjutnya, jika internet memiliki banyak sekali dampak positif, lalu apa dampak negatif internet dan bagaimana cara menghindarinya? Contoh beberapa dampak negatif dari internet adalah 1. Kurangnya kreativitas. Disadari atau tidak, kemudahan untuk mendapatkan semua informasi yang kamu butuhkan dari internet bisa meningkatkan plagiarisme, yang kemudian menyebabkan kurangnya kreativitas. Untuk itu, sebaiknya gunakan internet hanya untuk mencari inspirasi
dan ide baru. Kemudian, kembangkan dengan kreativitasmu sendiri agar kreativitas kalian tetap hidup. Yang kedua, semakin maraknya cyberbullying. Pengguna internet lebih rentan menjadi korban bully karena cara bully di internet lebih aman dan lebih mudah daripada bully secara fisik, karena hampir tidak ada peraturan atau hukum untuk mengendalikan masalah cyberbullying. Jika kalian menjadi korban cyberbullying, sebaiknya segera tutup semua akun media sosial kalian dan kurangi akses terhadap internet untuk sementara waktu. Hal tersebut akan membantu kalian dalam menghindari cyberbullying. Yang ketiga, privasi terancam. Akibat dari arus informasi internet yang bebas, ancaman privasi adalah salah satu efek negatif dari internet yang harus kamu ketahui. Kamu tidak menyadari adanya ancaman privasi data pribadi kamu yang bisa digunakan dengan mudah oleh orang lain, diketahui, dan diambil oleh orang asing untuk disalahgunakan. Karena itu, perlu diingat bahwa kamu harus bisa menjaga privasi pribadi kamu di internet. Hal ini juga menyebabkan banyaknya terjadi cybercrime. Sekian video mengenai pengenalan internet dari saya, Ananda Fauzia, dengan NIM 214101000052 dengan prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Terima kasih.